Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Indra, Pangestu, Pak Wildan. Mau Pak Wildan? alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat aja lah gini we. Mohon maaf nih ya, saya ganggu ya. Enggak apa-apa, Indra. Saya kemarin dapat berita WA dari Bapak ya. Iya. Bapak akan mengadakan coaching. Betul. Betul. Bapak memberikan saya masalah rubrik untuk pengamatan. Iya, betul. Nah, ya dalam diskusi ini, mohon maaf juga ganggu waktunya ya. Apa-apa. Saya mau menanyakan, ini untuk coaching sendiri ya, kompetisi apa sih yang ada dalam coaching? Baik Pak, gini mungkin kalau sepengetahuan saya ini ya, yang sudah saya pahami dalam coaching ini, yang pertama adalah kompetensi tentang kehadiran penuh ya. Tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, dan yang keempat mungkin di sini mendengarkan coachnya gitu ya. Nah itu karena kompetensi tersebut yang mungkin harus bisa disampaikan pada saat pelaksanaan coaching nanti. Nah, dari kompetisi tersebut nih, Iya. apa yang kompetisi yang mana nih yang akan Pak Wildan tingkatkan, yang mau ditingkatkan sama Pak Wildan? Mungkin yang akan saya coba terapkan nanti di observasi, yang tingkatkan kembangkan dalam observasi berkenaan dengan kompetensi mendengarkan aktif nih Pak ya. Ya, karena untuk mendengarkan ini kadang saya sering ini ya tentang berasumsi bagaimana apa yang disampaikan gitu ya, kemudian tentang menilai atau tentang menjudge si coachnya tersebut gitu. Nah itu perlu saya perlu saya kembangkan dalam coaching tersebut gitu. Banyak mendengarkan berarti Mama Dede dong ya, lebih mendengarkan. Curhat dong Mah. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Iya, baik ya. Untuk ketercapaian tersebut nih, indikatornya itu apa dan tujuan pengembangan yang diinginkannya? Mungkin di sini saya akan mencoba tentang dari mendengarkan aktif ini saya tidak berasumsi gitu ya. Tidak berasumsi kalau apa yang dikeluhkan atau yang ditanyakan oleh coach itu coach tidak berasumsi terlebih dahulu lah gitu. Jadi saya akan mencoba mendengarkan terlebih dahulu apa permasalahan coach yang dialaminya gitu ya. Kemudian yang kedua ini tidak menjudge atau menilai, tiba-tiba menilai seperti ini tidak. Oke, saya harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh coachnya gitu. Dan mungkin yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu asosiasi gitu ya. Di sini tidak mengkaitkan dengan pengalaman pribadi gitu. Nah, biasanya kan saya suka kelabasan gitu ya. Ketika coaching mengeluhkan permasalahan seperti ini, terkadang saya suka melontarkan baper ya. Baper. Perasaannya. Nah itu jadi kadang saya juga seperti itu gitu. Indikator itu yang mungkin saya harus sedikit direm gitu ya. Nanti dikembangkan dalam coaching nanti itu indikatornya ketiga itu lah. Oke. Selamat mencoba ya Pak, selamat coaching ya, nanti melaksanakan coaching. Tapi ini saya mau nanya, boleh saya ikut dalam coaching tersebut? Saya ikut mengamati nih. Boleh. Ya saya sangat senang hati sekali gitu ya, Bapak bisa mengikuti coaching saya, sehingga nanti Bapak juga bisa menilai apa kekurangan dan kelebihan saya ketika melaksanakan coaching tersebut. Boleh. Bukan menilai mungkin ya, karena
Saya juga sama gitu Iya. ya. Saling mengoreksi. Ah, Ya, betul. saling menutupi kekurangan gitu ya. Boleh, boleh. Makanya seperti kita itu. nanti sharing ya kan, Iya. karena di sini Betul, kan betul. kita teman jadi sharing. Betul Pak Indra, ya, betul. Saya sangat menemukan hal seperti itu dari Pak Indra ini. Sangat membutuhkan sekali itu dari Pak Indra. Nah, nanti kabarin jam berapanya ketika pas Pak Wildan melakukan coachingnya. Boleh. Baik. Siap. Baik, kalau begitu saya izin dulu. Siap. Iya. Siap. Terima kasih. Siap. Ya. Selamat ya. Baik. Semangat. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ini kita lagi ngobrol ya. Ini berjalan gimana paling masalah pelajaran itu ya kurang-kurang kita panggil beberapa metode kadang-kadang anak juga cukup boring pak. Seperti itu. Gimana nih kabarnya, Pak Haji? Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana Pak, sehat tidak? Alhamdulillah, benar. Sehat. Bro, Iya. Baik. Ini tumben nih. Ada apa nih? oh gitu. Ya, datang ya tiba-tiba seperti ini dan barusan ada kabar katanya Pak Ayu mau menghadap. Ya, Betul Pak Wildan, tadi lagi bincang-bincang sama Pak Indra tentang pembelajaran di sekolah, kelas utamanya. Begini Oh. Pak, boleh saya curhat nggak? oh Ada iya. waktu kan buat saya? Boleh. Silakan apa yang ingin disampaikan, Pak Ayu, silakan. Begini Pak, saya itu terkendala di quality time Pak, dalam menyiapkan pembelajaran di rumah. Karena kalau kita tanpa persiapan kan Pak, jadi di kelas itu kadang kita nggak terarah gitu, nggak tersistematis gitu. Ngajarnya itu ya tidak terencana, yang lebih tidak terencana. Nah, yang jadi masalah saya itu dalam perencanaan sih sebenarnya Pak. Ketika makanya pengen ada quality time ketika melakukan perencanaan di rumah gitulah, sebelum besok saya mengajar. Itu yang jadi masalah saya. Oh iya, jadi pengen ada quality time yang baik gitu ya ketika kita mengajar gitu ya, seperti itu ya. Oh iya. Nah, kira-kira Pak Ayi apa yang ingin didapat dari pertemuan sekarang ini gitu? Satu hal yang pengen ditemukan, saya bisa membagi waktu Pak. Sehingga waktu saya itu nggak habis percuma gitu ya, benar-benar ada quality time untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan gitu di kelas. Itu kan kurang-kurangnya Pak, kadang terlupakan ya, Iya. kadang-kadang ngupu-ngupu kita. Iya Pak, Iya. ngapu-ngapu bukan ngupu-ngupu Iya. Pak, ngajar pulang, setelah pulang lupa menyiapkan untuk besok itu metodenya apa, kadang seperti itu. Itu jadi permasalahan saya Pak. Berarti waktu Pak masalah Iya. saya itu. Jadi dari hasil pertemuan kita kali ini gitu ya, ingin tahu bagaimana memanage waktu yang baik ketika untuk pembelajaran dilaksanakan seperti itu Betul, ya. seperti itu Pak Wil. Iya. Oke, baik Pak Ayi, ini kira-kira gitu ya, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Ayi tadi tentang manajemen waktu, nah kira-kira apa yang ingin dilakukan ya dengan kondisi seperti itu, kira-kira Pak Ayi apa yang ingin dilakukan gitu saat ini? Saya ingin melakukan karena jarak saya itu jauh Pak nih, dari sekolah ke rumah ya. Iya. Terkadang kecapean ya, Iya. datang ke rumah itu padahal besok masih aja ngajar gitu ya. Ya karena lelah Pak, namanya juga lelah, saya langsung tidur gitu ya. Terkadang lupa, untuk besok saya pakai metode apa nih biar menyenangkan anak-anak di kelas gitu ya. Iya. Walaupun memang dalam protap saya udah bikin gitu Iya. ya. Tapi terkadang untuk metode itu kan suka serta-merta besok harus menggagas lagi. Besok apa lagi gitu, ingin ada sebuah hal yang bikin penasaran anak-anak gitu. Nah mungkin rencana saya itu ya ingin mengubah jadwal saya di rumah gitu. Kalau pulang ya wayahnya sebelum tidur harus ada waktu yang harus saya sisihkan untuk persiapan metode belajar besok gitu. Oh iya, berarti dikaji ulang ya, kemudian dimanage ulang kembali kira-kira waktu yang bisa kita pakai untuk pembelajaran itu seberapa lama gitu ya. Nah, apalagi rumahnya jauh kan. Iya. Nah, nih kalau yang ideal metode seperti itu yang Pak I terapkan nanti gitu ya. Nah, misalkan ada di angka
10 gitu ya, metode yang ideal seperti itu adalah K10. Nah sekarang ini posisinya ada di level berapa? Di level 6,5 Pak. Level 6,5 karena saya kan di swasta Pak ngajar Pak ya, cenderung anak-anak juga gairah belajarnya itu kita molesnya itu benar-benar harus maksimal gitu. Makanya 6,5 berarti saya punya tantangan di 3,5 Pak. Itu kan luar biasa, saya harus benar-benar cakap dalam memvariasikan metode belajar gitu agar ada tantangan buat mereka, apakah misalkan main metode game, metode mengekspresikan diri dan lain sebagainya, dan itu yang akan saya lakukan gitu Pak. Itu kan tidak serta-merta langsung begitu diterapkan di kelas Pak, butuh saya dari malam tuh rencanakan gitu kan sebelum tidur itu simulasinya seperti apa, itu kan benar harus rinci gitu dan seperti itu, kira-kira itu Pak. Oh iya sih, tahapan-tahapannya ya. Nah, kalau saya pengen tahu, kalau boleh tahu ya gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melalui tahapan-tahapan tersebut Pak? Oke. Tahap-tahapannya itu saya benar-benar fokus pada RPP Pak. Jadi setiap langkah demi langkah itu harus benar-benar terfokus. Kapan persepsinya, kapan simulasi permainannya, kapan refleksinya, sampai pada akhir pembelajaran seperti itu. Kira-kira saya akan siapkan gitu metode itu secara matang di rumah Pak. Oh iya. Baik, saya sangat tertarik ya dengan rencana yang Pak Ayi akan lakukan gitu ya. Nah, kira-kira ini Pak Ayi itu udah bagus ya, keren gitu saya melihatnya. Pak Ayi insya Allah pasti bisa lah gitu. Amin, amin. Nah, kira-kira mana dulu yang akan dilakukan di waktu yang ya dekat ini gitu, dalam jangka waktu dekat ini mana dulu yang akan dilaksanakan? Nah kebetulan Pak hari ini sedang libur nih. Alhamdulillah sedang libur, saya bisa mempersiapkan untuk pertemuan di tanggal 27 Pak pas masuk anak-anak. Karena di seminggu pertama di kelas sekolah kami itu nggak dipakai smartphone dulu Pak, dipakai efektif dulu belajar. Nanti minggu kedua baru pakai smartphone. Nah dalam masa tenang ini nih, ada waktu jeda ini, saya akan maksimalkan beberapa RPP untuk pertemuan demi pertemuan dan nanti tinggal dipakai pas hari harinya Pak. Kira-kira seperti itu. Nah itu jadi komitmen saya. Sekarang akan memanfaatkan waktu ini nanti untuk dipraktekkan di kelas. Nah kira-kira seperti itu Pak. Wah hebat ya. Jadi perencanaan yang sangat matang kalau seperti itu ya. Karena ada jeda waktu kosong di saat ini yang bisa kita persiapkan untuk kita lakukan nanti ketika sudah masuk lagi efektif sekolah lagi ya. Betul seperti itu. Oke, saya sangat tertarik ya, sangat menunggu sekali ini hasilnya. Tapi mohon maaf ini Pak Ayi, Gimana Pak? ini karena sesi mau di ujung di akhir ya, gitu. Kira-kira apa yang Pak Ayi dapatkan dalam sesi pertemuan kali ini? Saya merasa mendapatkan support, motivasi juga dukungan, ada giroh semangat yang luar biasa dengan apa yang saya rencanakan gitu. Terima kasih banyak Pak atas dukungan moralnya, supportnya, apresiasinya, insya Allah akan saya laksanakan komitmen saya sebagaimana yang saya inginkan agar di kelas itu benar-benar menyenangkan gitu kan dengan berbagai metode yang akan saya terapkan. Kira-kira seperti itu Pak. Makasih banyak Pak atas waktunya. Baik Pak Ayi, kalau gitu saya juga sangat berterima kasih sekali gitu ya. Saya sangat mensupport sekali apa yang direncanakan oleh Pak Ayi dan saya tunggu lagi ya, mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu lagi. Saya ingin tahu nih hasilnya seperti apa gitu ya. Baik. Nah, hasilnya seperti apa yang direncanakan oleh Pak Ayi seperti itu. Mungkin itu Pak Ayi ya. Iya. Terima Baik, kasih. sama-sama, terima kasih juga Pak Ayi. Terima kasih waktunya Pak ya. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu semuanya Pak, pamit dulu semuanya ya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Indra. Waalaikumsalam. Udah. Duduk dulu dah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana nih? Ada apa Pak Indra? Ya, kalau mau lihat nggak apa-apa sih. Oh, iya. Berbicara
membahas yang kemarin ya, Oh iya. yang masalah observasi ya, pengamatan tentang Wildan dalam kucing. Iya. Tapi nih Pak Wildan nggak pulang ya? Iya nih, kemarin itu saya habis observasi itu, kemudian ada sedikit pekerjaan, jadi tidak sempat untuk pulang lah, karena jauh juga, daripada kenapa-napa di jalan ya menginap aja di sini. Jadi mohon maaf Pak, dipakainya juga kayak gini lagi. Sama, tapi istri aman kan? Aman. Kalau saya nginapnya di rumah mama. Iya. Nih, melihat dari hasil kemarin ya, apakah indikator yang Bapak harapkan? Karena saya mendengar Bapak indikator yang diharapkan itu kan ada mendengarkan. Iya. Nah, ada yang mendengarkan. Menurut Bapak indikatornya tercapai atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Anda kalau bertanya Mas, indikator dari kompetensi yang saya kembangkan gitu ya dalam observasi itu, alhamdulillah ini bisa terlaksana ya, karena di sini saya mengambil kompetensi mendengarkan aktif yang kami kembangkan gitu ya. Jadi salah satu indikatornya itu tidak membuat sebuah asumsi gitu ya. Jadi asumsi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian saya juga tidak bisa menilai atau menjudge terhadap permasalahan tersebut gitu ya. Dan di sini saya coba memberikan solusi atau jalan keluarnya itu seperti apa. Dan di sini juga indikator yang ketiga, saya tidak membuat sebuah asumsi asosiasi gitu. Jadi tidak menyampaikan atau menjawab dengan pengalaman yang saya miliki gitu. Tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bisa mengarahnya seperti itu Pak. Ya, betul sekali Pak Wildan, karena berdasar catatan saya yang kemarin saya amati Pak Wildan bagus dalam coaching ya, tidak berasumsi, tidak baper, nggak baperan lah apa yang si coach alami, walaupun kita alami tapi tidak, wah saya juga dulu seperti enggak. Jadi tidak baper, bagus. Jadi lebih cenderung mendalami agar potensi si coach itu lebih muncul. Bapak hanya memancing aja setelah saya amati kemarin ya. Itu bagus sekali. Nah, kompetensi setelah ada peningkatan dalam mendengarkan ya, apalagi kompetensi bagi Bapak yang akan ditingkatkan? Sebelumnya terima kasih Pak ya, dengan catatan-catatan Bapak saya jadi mendapatkan sebuah penghargaan dari Bapak ya. Gitu ternyata saya mendapatkan beberapa penilaian terhadap tingkatan-tingkatan yang saya lakukan dalam observasi tersebut gitu. Dan mungkin untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depan, menggunakan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak ya. Karena saya masih membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki lebih terbuka lagi untuk si coachnya lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan gitu ya. Kemudian ketika memberi pertanyaan yang saya sampaikan itu betul-betul bisa lebih dipahami lagi oleh coachnya gitu ya, sehingga coach bisa menyampaikan permasalahannya lebih dengan lebih terbuka lagi lah seperti itu gitu. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot saja yang mungkin perlu saya kembangkan ke depannya gitu. Seperti itu Pak. Bagus, mudah-mudahan terlaksana ya Pak. Tapi ini akan pasti terlaksana cita-cita Bapak itu, karena ya setidaknya kan kita berusaha ya Pak. Ya, setiap hari kita melakukan perbaikan dari evaluasi dari teman, rekan sejawat, kemudian mereka juga kasih masukan juga sama ya, menghormati dan kasih masukan. Mudah-mudahan itu semuanya tercapai, karena yang saya lihat nih progres Pak Wildan itu cukup signifikan. Keren. Betul. Terima kasih Pak. Seperti itu. Nah, hanya itu aja Pak. Oh iya. Untuk hari
hari ini gitu ya yang saya sampaikan dari hasil kemarin yang saya amati hanya seperti itu Pak. Iya. Alhamdulillah so far so good, you are the best. Ya, baik, saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas pendampingannya, telah memperhatikan coaching kami gitu kemarin. Mohon maaf bila mana ada kekurangan gitu ya. Dan insya Allah untuk pengembangan ke depan saya juga masih membutuhkan bimbingan dari Bapak juga berkenaan dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu Pak. Ya. Saya sekian aja dari saya Pak. Terima kasih atas harus segera pulang kasihan istri di rumah sama anak ya. Terima kasih Pak. Siap. Mari ya. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Catatannya jangan lupa. Oh iya, bawa. ya. Makasih Di Pak. rumah kan. Betul. Ini bisa dimasukkan. Baik, Pak. Siap. Salam.